Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Darussalam Kota Wisata yang insyaallah kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun disertai dengan rintik-rintik hujan sejak tadi malam, tapi nampak jamaah masih banyak berdatangan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia dan berkah ini. InsyaAllah semangat kita dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah akan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Basyiril masya'ina fid dhulam ilal masajid bin nur tami yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, karena Allah akan berikan untuknya cahaya yang terang benderang di akhirat nanti. Orang yang tidak memperdulikan dinginnya malam, orang yang tidak memperdulikan turunnya hujan, dia tetap berangkat ke masjid, maka nanti di akhirat ketika orang banyak yang susah, namun orang tersebut diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan cahaya yang terang benderang, menuntun dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa orang yang mampu menjaga salat di waktu dingin, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Memang saat ini sejuk, ditambah lagi dengan rintiknya hujan, tambah lagi dingin. Namun orang-orang yang tidak peduli dengan itu semua, dia tetap lepas selimutnya, dia tetap tinggalkan rumahnya, berjalan ke masjid dengan membaca doa, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan surga kepada orang yang mulia tadi. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini kita kembali kepada materi kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan saat ini kita akan membahas di bab yang ke-54, Babu Fadlil Bukai min Hasyatillahi Ta'ala wa Syauqan Ilaih. Bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia ini Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang yang menangis. Mungkin menangis karena sakit yang luar biasa yang dia derita saat itu sehingga dia menangis. Mungkin orang menangis karena ditinggal oleh salah seorang anggota keluarganya. Mungkin ada yang meninggal, maka dia menangis, berlarut-larut tangisannya karena kesedihan, karena musibah, karena kehilangan sesuatu. Mungkin juga seseorang itu menangis karena senangnya, karena bahagia. Saat dia lulus dari ujian, saat dia mendapatkan apa yang diidam-idamkan, saking senangnya maka dia menangis. Jadi macam-macam.
sebab orang menangis di dunia ini. Namun di dalam bab ini ada tangisan yang nilainya sangat mahal sekali. Ada tangisan yang sangat menguntungkan kita dalam waktu yang tanpa batas. Tangisan apa itu? Tangisan inilah yang akan kita pelajari dan akan kita mudzakarahkan di pagi hari ini. Tangisan itu adalah tangisan yang disebabkan min khasyatillah ta'ala wa syauqan ilaih. Tangisan yang disebabkan karena rasa takut dia kepada Allah dan rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Sehingga dari kelopak matanya meneteskan tetesan-tetesan air mata karena rasa takut dan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tangisan yang bayarannya adalah surga. Inilah tangisan yang bayarannya adalah selamat daripada api neraka. Layyali jannar rajulun bakat min hasyatillah. Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ya'udal laban ilad dara, sampai susu itu kembali ke putingnya. Artinya apa? Tidak mungkin. Orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak mungkin masuk ke dalam neraka, sebagaimana tidak mungkinnya susu masuk lagi ke dalam putingnya. Jadi jaminan orang yang menangis karena takut kepada Allah ini sangat besar sekali. Ainani lan tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak boleh disentuh oleh api neraka. Dua mata yang tidak boleh disentuh oleh api neraka. Disentuh tidak boleh, dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah api neraka menyentuh mata orang itu. Mata yang bagaimana? Yang pertama adalah ainun bakat min hasyatillah. Mata yang pernah meneteskan tetesan-tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini nilainya sangat mahal. Nilainya sangat tinggi. Nilainya sangat menguntungkan. Ketika mata kita pernah kita gunakan untuk menangis sebab takut kita kepada Allah, sebab rindu kita kepada Allah, sebab khusyuknya kita melakukan ibadah saat kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetesan-tetesan air mata tersebut mempunyai nilai yang sangat tinggi sekali. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang dia akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. 7 golongan manusia. Di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang laki-laki yang bersunyi diri. Dia sedang mengingat-ingat Allah, sedang berzikir di hadapan Allah, sedang menyebut dan mengagungkan nama-nama Allah. Karena mesranya dia dengan Allah, fafadat ainah, sampai berlinangan air matanya membasahi jenggotnya. Itulah nilai daripada tangisan seseorang. Nilai daripada tangisan seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, yang menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga tangisan tersebut menyelamatkan dia dari neraka, dan tangisan tersebut membuat dia memiliki jaminan masuk ke dalam surga. Maka rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah, rasa rindu kepada Allah, ini harus kita pupuk di dalam hati kita, timbulkan dalam hati kita, sertakan dalam ibadah kita, supaya ibadah kita ini tidak hampa, supaya ibadah kita ini tidak kosong, supaya ibadah kita ini tidak sia-sia, tapi kita merasakan kemesraan saat kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbulkan rasa takut kepada Allah, karena kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah, kita ini banyak melanggar aturan-aturan Allah. Timbulkan rasa takut di dalam hati kita, karena orang yang punya rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan amankan dia di akhirat nanti. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Siapa orang yang punya rasa takut kepada aku di dunia ini, aku akan amankan dia di akhirat nanti. Akhirat itu bagaimana ya? Akhirat itu panjang. Akhirat itu bagaimana ya? Akhirat itu dahsyat. Akhirat itu repot. Akhirat itu menegangkan. Bahkan ketika Nabi SAW bercerita kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha bahwa manusia yang dibangkitkan menuju ke padang mahsyar itu dalam keadaan auratan hufatan ghurlan. Dia tidak beralas kaki, tidak berkhitan, dan tidak berpakaian, terlanjang. Saat itu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal yang duruna ba'duhum li ba'din? Hufatan, auratan, ghurlan? Hal yang duruna ba'duhum li ba'din ya Rasulullah?" Manusia dalam keadaan terlanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, apakah mereka tidak saling memandang satu dengan yang lain? Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW menjawab, "Ya Aisyah, al-amru yawma idin asyaddu min ayyandura ba'duhum li ba'din." Perkara saat itu, peristiwa saat itu sangat mencekam wahai Aisyah, sangat menegangkan wahai Aisyah, sehingga seseorang itu sudah enggak berpikir lagi untuk melihat lawan jenisnya. Itulah kondisi akhirat. Di antara kondisi akhirat yang sedikit yang baru diceritakan oleh Nabi SAW supaya kita membayangkan bagaimana menakutkannya, bagaimana menyeramkannya. Tapi manusia-manusia yang saat di dunia ini di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, di dalam hatinya ada rasa cinta kepada Allah, di dalam hatinya ada rasa malu kepada Allah, di dalam hatinya ada rasa rindu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keamanan kepada dia di alam-alam berikutnya. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Siapa yang takut kepada aku di dunia ini, aku akan amankan dia di akhirat nanti. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut dengan Allah, tidak berani melanggar aturan Allah, karena dia punya rasa takut dan punya rasa malu kepada Allah, sehingga dia tidak berani melanggar aturan Allah, tidak berani menolak perintah-perintah Allah karena rasa takutnya dia kepada Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang tersebut tempat kembalinya adalah surga. Tempat kembalinya adalah surga. Karena apa? Karena saat di dunia dia selalu memiliki rasa takut kepada Allah,
memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, "Ya Musa, la yalqiyani ahadun fi hadiril qiyamah illa fatashtuhu amma fi yadayhi." Wahai Musa, tidak akan ada seseorang yang mampu melewati persidanganku di akhirat nanti, kecuali aku akan periksa dengan detail apa-apa yang ada di kedua tangan orang tersebut. Illa ma kana bihil wara'ain, tapi ada seseorang yang aku malu menghisap dia ya Musa. Siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah seseorang yang saat di dunia dia punya rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inni astahyihim, maka aku pun malu menghisap dia. Wa ujallihim, dan aku akan muliakan dia. Wa ukrimuhum, aku akan angkat derajatnya. Aku akan muliakan dia. Wa udkhiluhumul jannah, dan aku akan masukkan dia ke dalam surga. Maka masalah hati ini penting kita tata. Masalah hati ini penting sekali kita bina, supaya timbul rasa cinta kepada Allah, supaya timbul rasa takut kepada Allah, supaya datang perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbulkan dan masukkan sifat-sifat yang mulia tadi ke dalam hati kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin siapa orang yang pernah menangis karena rasa takut kepada Allah dan karena rindu dia kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah masukkan dia ke dalam api neraka. Atas perkara ini, para nabi alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sholihin, mereka banyak menangis karena takut kepada Allah. Mereka banyak menangis karena cinta dan rindu kepada Allah. Itulah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab yang ke-54 dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babu fadlil bukai min hasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaih. Bab keutamaan menangis dan takut karena rindu kepada Allah. Bab keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah. Ayat yang pertama yang ditulis dalam bab ini adalah wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Surat Al-Isra ayat 109. Mereka menundukkan dagu-dagu mereka karena menangis. Mereka tundukkan dagu-dagu mereka sebab menangis dan bertambahlah kekhusyukan mereka. Artinya apa? Para sahabat itu ketika mendengar lantunan-lantunan Al-Quran, bergetar hatinya, menangis matanya, dan bertambah khusyuknya. Karena apa? Karena mereka memiliki sifat takut kepada Allah. Karena mereka memiliki rasa rindu kepada Allah. Sehingga ketika didengarkan di depan mereka firman-firman Allah, timbul perasaan takut dan rindu kepada Allah. Sehingga khusyuknya mereka bertambah di dalam ibadah. Ayat yang kedua di dalam bab ini ditulis, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Ini berkenaan dengan orang-orang musyrik. Ketika mereka mendengar firman-firman Allah, berita-berita agama, berita-berita dari Nabi SAW saat menyampaikan wahyu, seakan-akan mereka itu mengolok-olok, tidak percaya. Afa bihadzal hadisi ta'jabun? Apakah kamu tidak percaya dengan berita ini? Wa tadhakuna wa la tabkun?
Bahkan kamu tertawa dan tidak menangis. Bukan menangis malah tertawa. Karena apa? Karena tidak percaya. Karena mengolok-olok. Ini bukan sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka jangan sampai kita ini tergolong orang-orang yang mengolok-olok firman Allah. Jangan sampai kita ini tergolong orang-orang yang menertawakan firman Allah. Karena perintah Allah, bagaimana supaya kamu menangis karena cinta dan rindu kepada Allah saat kamu mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamuna ma'alam labakaitum katsiran wal tadhaku qalilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, kalau kamu itu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kenapa sih? Kok kita hari ini lebih banyak tertawanya daripada menangis? Karena kita ini kurang yakin dengan firman Allah. Karena kita ini kurang yakin dengan sabda Nabi. Kalau kita yakin, nggak mungkin kita lebih banyak tertawa dibandingkan menangis. Nggak mungkin. Karena ini disabdakan oleh Nabi SAW. Lau ta'lamuna ma'alam labakaitum katsiran wal tadhaku qalilan. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Apa yang diketahui oleh Nabi dan kita belum tahu? Perkara-perkara akhirat. Peristiwa-peristiwa akhirat. Sesuatu yang sebenarnya pasti. Pasti dan pasti. Sesuatu yang akan kita alami nanti. Sesuatu yang hak. Sesuatu yang harus kita imani. Tapi saat ini kita belum yakin. Saat ini seakan-akan belum mantap hati kita untuk percaya. Sehingga kita masih sering mengolok-olok, menertawakan. Dan jarang kita menangis karena merasakan rasa takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW tegaskan, lau ta'lamuna ma'a'lam labakaitum katsiran wal tadhaku qalilan. Wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, andaikan kau tahu apa yang aku tahu, kau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba, ketika beliau berkhutbah, ahmarrat ainahu, merah matanya, wa ala sautuhu, dan keras suaranya, washtadda ghadabuhu, dan bertambah marahnya, ka'annahu yundirul jais, seakan-akan Nabi sedang menertibkan pasukan perang. Nabi selalu serius. Kenapa? Karena ini bicara sesuatu yang besar. Karena yang dibicarakan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, maka ini tidak boleh ditertawakan. Inilah sifat Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang beriman itu sudah seharusnya merasakan lezatnya ibadah. Itu harus. Kalau kita kok belum merasakan lezatnya ibadah, bahaya besar. Harus khawatir, ada apa pada diri saya? Kok saya tidak merasakan lezatnya ibadah? Karena seharusnya orang beriman itu merasakan lezatnya ibadah, merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah, merasakan manisnya iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Nyambung, connect dengan firman-firman Allah, hati orang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu,
Dan ketika dibacakan di depan dia ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, zadatuhum imana, bertambah imannya. Karena apa? Karena yang dibacakan itu firman Allah. Yang dibacakan itu obat, yang dibacakan itu vitamin, yang dibacakan itu sinar yang akan membersihkan hati kita. Sehingga nyambung dengan hati orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu seharusnya merasakan lezatnya bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa terbebani. Jangan merasa direpotkan dengan ibadah. Ini salah. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kamu sudah mampu merasakan nikmatnya ketika kamu taat kepada Allah, dan kamu sudah mampu merasakan pedihnya perasaan kamu saat kamu terluput dari ibadah, atau saat kamu melanggar aturan Allah, fa anta mu'min, maka itulah tanda iman yang sedang bersemi di dalam hati kamu. Itu tandanya. Orang beriman itu bagaimana? Lezat saat beribadah. Tidak merasa terbebani, tidak merasa repot, tidak panas pantatnya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Dia sedang bermunajat dengan Allah. Al-musalli yunaji rabbahu malam yaltafit. Orang yang sholat itu hakikatnya sedang munajat dengan Allah selama pikirannya tidak berpindah. Dia sedang munajat dengan Allah. Allah yang punya segala-galanya, Allah yang kasih makan dia, Allah yang kasih uang dia, Allah yang kasih jabatan dia, Allah yang kasih sehat dia, Allah yang kasih anak istri dia, Allah yang kasih rumah, Allah yang kasih pekerjaan, Allah yang kasih kendaraan, Allah yang kasih hidup. Dia sedang bermunajat dengan Allah, sedang bermesraan dengan Allah. Maka orang beriman itu seharusnya dia merasa nikmat saat beribadah kepada Allah. Harusnya seperti itu. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kamu sudah mampu merasakan nikmatnya beribadah, dan kamu sudah mampu merasakan pedihnya hati kamu, hancurnya perasaan kamu saat kamu terluput dari ibadah atau terpaksa kau melakukan dosa, fa anta mu'min. Maka itulah tanda iman yang sedang bersemi di dalam hatimu. Mungkin yang namanya manusia terkadang dia tercebur dalam dosa. Karena apa? Karena tergoda setan. Karena kebodohan dia, karena lemah iman, dia tercebur dalam dosa. Maka saat itu dia hancur hatinya, luka perasaannya, sedih, menangis, takut kepada Allah. Itu tanda iman. Bukan sebaliknya. Kalau ibadah merasa susah, terbebani, malas, repot, buru-buru, tergesa-gesa, pikirannya ke sana kemari, tidak khusyuk. Tapi kalau melakukan dosa, kok semangat banget. Melakukan maksiat, gembira sekali, tertawa. Seakan-akan tidak masalah, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Apabila hal ini terjadi pada diri seseorang, khawatirlah bahwa orang tersebut dalam keadaan sakit kronis yang sangat berbahaya. Suatu hari Nabi SAW masuk ke masjid. Di dalam masjid ada seorang sahabat. Nabi bertanya kepada dia, "Kaifa asbahta ya Harisah?" Bagaimana keadaan kamu pagi hari ini wahai Harisah? Maka sahabat ini bercerita kepada Nabi SAW. Apa katanya? Asbahtu mu'minan haqqa ya Rasulullah. Pagi hari ini ya Rasulullah, imanku dalam keadaan sehat, imanku dalam keadaan kuat. Nabi ingin bukti. Likulli haqqin haqiqah. Wa ma haqiqatu ma taqulu ya Harithah. Segala sesuatu yang hak, yang benar itu ada buktinya.
Kau katakan dirimu beriman itu buktinya apa? Apa buktinya? Coba ceritakan kepada aku. Maka dia mulai bercerita kepada Nabi SAW bukti iman yang dia rasakan pada pagi hari itu. Apa kata dia? Yang pertama, azhafat nafsi anid dunya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pagi hari ini pesona diriku pada dunia sudah berkurang. Rakusnya diriku pada dunia sudah berkurang. Saat ini aku sudah lebih memahami hakikat dunia yang sebenarnya. Ini artinya tinggi. Kenapa? Karena banyaknya kesalahan, banyaknya masalah, banyaknya malapetaka yang terjadi dalam kehidupan manusia, itu disebabkan karena manusia ini terlalu rakus dan cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkalnya segala kesalahan. Orang mencuri, orang menipu, orang berkelahi, orang bertengkar, orang hasad, orang iri, orang dengki, orang maki-maki, orang panas. Itu semua disebabkan karena cinta dunia yang berlebihan. Sehingga dia tidak peduli lagi antara yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah, yang menguntungkan dan yang merugikan, tidak peduli lagi. Maka orang yang beriman harus paham hakikat dunia yang sebenarnya. Bukan kita tinggalkan dunia, tidak. Tapi kita memahami hakikat dunia. Kita ini harus bagaimana di dunia, harus melakukan apa di dunia, apa yang diridhoi oleh Allah atas perbuatan kita di dunia ini. Ini yang harus kita pahami. Azhafat nafsi anid dunya ya Rasulullah. Saat ini, pagi hari ini ya Rasulullah, aku sudah semakin memahami dengan keadaan dunia. Aku sudah semakin memahami hakikat dunia yang sebenarnya ya Rasulullah. Pesona hatiku kepada dunia sudah berkurang. Wa adma'u fi nahari. Dan aku senang ya Rasulullah ketika aku mampu berpuasa di tengah panas terik matahari. Wa ashartu layali. Dan aku senang ya Rasulullah saat aku mampu beribadah, sholat, meletakkan keningku bersujud di hadapan Allah di tengah malam, di saat orang-orang sedang lelap dalam tidurnya. Aku rasakan bahagia yang luar biasa saat aku melakukan ibadah tersebut di malam hari. Wa ka'anni anzur ila arsy rabbi barizah. Dan seakan aku terlihat arsy Allah terbentang di depan mataku. Wa ka'anni anzur ila ahlil jannah yatazawarun. Seakan aku melihat bagaimana gembiranya penghuni surga berziarah satu dengan yang lain karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Wa ka'anni anzur ila ahlin nar yata'awun. Dan seakan aku mampu mendengar raungan, rintihan penghuni neraka karena merasakan siksa dan azab neraka yang sangat pedih. Maka Nabi katakan, sadaqta ya Harisah. Benar kamu wahai Harisah. Itulah tanda iman yang sedang bersemi di dalam hatimu. Anta rajulun nawwarallahu qalbak. Kamulah lelaki yang sedang Allah sinari hati kamu dengan cahaya iman. Falzam, pegang teguhlah, gigitlah dengan gigi geraham kamu iman yang sedang bersemi di dalam hatimu. Jaga dia, karena dia bisa jadi lepas dari hidupmu kalau dia tidak betul-betul dijaga dalam kehidupan kita. Riwayat ini dikuatkan dengan hadis sahih. Ketika Handalah radhiyallahu anhu tiba-tiba dia keluar ke jalan dan dia berteriak, nafaqa Handalah, nafaqa Handalah, nafaqa Handalah. Handalah telah munafik, Handalah telah munafik, Handalah telah munafik. Sampai saat itu dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, ada apa wahai Handalah? Maka dia bercerita, wahai Abu Bakar, tadi
saat aku duduk bersama Nabi SAW, Nabi bercerita mengenai akhirat, seakan-akan surga dan neraka nampak di depan mataku. Seakan-akan surga dan neraka nampak di depan mataku. Tapi setelah aku pulang ke rumah, dan aku bercanda ria dengan anak istriku, kok apa-apa yang disampaikan oleh Nabi tadi hilang ya? Jangan-jangan aku ini orang munafik. Kenapa begitu cepat aku melupakan apa-apa yang aku rasakan tadi? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, begitu juga yang terjadi pada diriku. Begitu juga yang terjadi pada diriku. Maka mereka berdua ini merasa takut. Jangan-jangan sifat munafik ada pada diri mereka. Maka mereka berdua datang kepada Nabi SAW, menghadap Nabi SAW, bercerita mengenai apa yang dia alami saat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, andaikan kamu mampu menjaga perasaanmu ketika kamu duduk bersama aku di tempat-tempat yang lain, andaikan kamu mampu menjaga perasaanmu setiap saat, sebagaimana saat kamu duduk bersama aku, maka malaikat-malaikat akan mendatangi kamu di jalan-jalan dan di tempat tidurmu. Artinya apa? Kalau perasaan iman yang kau miliki seperti kau duduk pada saat bersama Nabi SAW itu, bisa kamu bawa setiap saat dalam kehidupan kamu, dimanapun kamu berada, perasaan kamu mampu kamu kontrol seperti itu, di rumah, di jalan, di kantor, di toko, di pasar, maka malaikat-malaikat akan mendatangi kamu di jalan dan di tempat tidurmu. Artinya apa? Memang perasaan iman itu perlu dijaga, perlu dikendalikan, perlu diawasi, perlu dipagari, jangan sampai dicuri oleh setan. Sehingga dimanapun kita berada kita terkontrol, dimanapun kita berada kita terkendali, dimanapun kita berada kita merasa dekat dan diawasi oleh Allah. Itulah tanda-tanda iman yang diceritakan oleh sahabat Haris, yang diceritakan oleh sahabat Handalah, yang diceritakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Tanda iman saat mereka duduk bersama Nabi SAW, saat mereka mendengar firman-firman Allah, saat mereka mendengar cerita-cerita akhirat, seakan-akan surga dan neraka nampak di depan matanya. Jadi apabila kita sudah merasakan manisnya ibadah, dan apabila kita sudah merasakan pedihnya perasaan saat kita ini terluput dari ibadah, maka itulah tanda iman yang sedang bersemi di dalam hati kita. Ju'ila qurratu aini fis shalah, telah dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Jadi yang namanya salat, yang namanya ibadah, yang namanya zikir, yang namanya baca Quran, ini kenikmatan. Sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat, bukan beban. Bukan beban. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak pernah menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu, tidak. Allah datangkan Al-Quran bukan untuk membebani kita. Allah mendatangkan Al-Quran bukan untuk menyusahkan kita. Tapi ini semua adalah keindahan, kenikmatan. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah," kalau kamu itu melewati taman-taman surga, datangilah taman surga itu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Apa taman surga yang ada di dunia ini ya Rasulullah? Hailaqud dzikr. Dia adalah majelis-majelis zikrullah,
tempat majlis yang dibicarakan kebesaran Allah, yang disebut nama Allah, yang dibacakan firman Allah, itulah sebetulnya hakikatnya taman-taman surga yang ada di dunia ini. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Lau lam takun salathatun fid dunya ma uhibbul hayata fid dunya." Kalau di dunia ini sudah enggak ada lagi 3 hal, maka aku enggak betah lama-lama tinggal di dunia ini. Kalau aku sudah tidak bisa melakukan 3 hal di dunia ini, kata Sayyidina Umar, maka aku enggak betah lagi lama-lama hidup di dunia ini. Kenapa? Karena 3 hal itu rasanya nikmat, indah dikerjakan, mesra saat dilakukan. Apa itu? Laula an adha'a jabhati fit turabi sajidan, ketika aku meletakkan keningku ini di atas tanah untuk bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Laula an asuma fi sabilillah. Yang kedua, saat aku berpuasa di tengah terik panas siang matahari. Yang ketiga, laula an ujalisa fi halaqatil ilm, saat aku duduk di halakah ta'lim. Itulah kemesraan aku dengan Allah, keindahan yang aku rasakan. Andaikan tidak ada lagi 3 hal tersebut, maka aku tidak betah lama-lama hidup di dunia ini. Itulah sifat orang beriman. Tapi orang yang munafik, orang yang di dalam hatinya ada nifak, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini sifat orang munafik. Apa itu? Mereka nipu Allah, melakukan sesuatu untuk menipu Allah. Mana bisa Allah ditipu? Dia ibadah itu pura-pura saja. Kenapa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Karena mereka itu sebetulnya enggak mau. Maka mereka saat bangun mengerjakan sholat itu bangun dengan sifat malas. Malas, enggan, menolak, berat, merasa terbebani. Itu jasadnya. Hatinya yura'unan nas, karena dia melakukan ibadah itu untuk dilihat manusia, bukan karena Allah. Itu sifat orang munafik. Maka orang munafik itu sangat berat sekali kalau melaksanakan sholat isya dan subuh. Kenapa? Karena hakikatnya dia itu tidak mau. Asqalus sholah alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Saat itu masih gelap. Saat itu tidak nampak. Sedangkan dia itu melakukan ibadah itu memang bukan karena Allah. Cuma hanya untuk dilihat manusia saja. Sehingga bukan dari hatinya mengerjakan ibadah. Maka terasa berat dia kerjakan. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka bangun untuk mengerjakan sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Nah, ini bahaya. Jadi kalau kita ini punya rasa-rasa seperti itu, cepat berobat. Cepat datang ke rumah sakit rohani untuk mengobati hati kita. Karena jangan-jangan sifat munafik ada pada diri kita. Ittahimu anfusakum, tuduhlah dirimu sendiri. Jangan nuduh orang lain. Itu si fulan malas sholat, dia munafik. Jangan tuduh orang lain. Ittahimu anfusakum, tuduhlah dirimu sendiri. Jangan-jangan kita termasuk orang munafik karena kita belum merasakan nikmatnya ibadah, bahkan kita masih merasa terbebani dengan ibadah kepada Allah. Man ya'man anin nifaq illa wa huwa munafik. Orang yang merasa aman dari sifat munafik
ketahuilah bahwa dialah orang munafik yang sebenarnya. Sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang setan takut kalau berpapasan dengannya. Itu dia datang kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu yang memegang rahasia nama-nama orang munafik dari Nabi SAW. Dia bertanya, wahai Hudzaifah, apakah nama Umar ini ada di dalam catatan kamu? Aku khawatir diriku ini termasuk orang munafik. Dia datang kepada Hudzaifah karena khawatir, karena takut dirinya termasuk orang munafik. Itu orang sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang Nabi katakan, lau kana min ba'di nabi lakana Umar nabiyan. Andaikan setelah aku ada seorang nabi, maka Umar yang pantas menjadi nabi setelah aku. Dia khawatir jangan-jangan dirinya tergolong orang munafik. Karena sifat munafik itu seperti itu, malas. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia mengatakan, wallahi inna wajadnal khairal khairi fil, yang disempurnakan oleh Allah dan disuguhkan untuk manusia ini. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Datangnya Islam adalah kesempurnaan nikmat dari Allah yang Allah hadiahkan kepada kita. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak pernah menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Jadi kalau kita merasa susah, merasa berat, merasa repot, merasa terbebani dengan perintah-perintah Allah, khawatirlah. Mungkin kita ini masih tergolong orang-orang munafik. Maka caranya bagaimana? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Arahkan wajahmu menghadap agama yang lurus. Hadapkan wajahmu menghadap agama yang lurus, karena fitrah manusia itu ada dalam agama. Kalau dia mencari ketenangan, adanya dalam agama. Dia cari kebahagiaan, adanya dalam agama. Dia cari keamanan, adanya dalam agama. Dia cari kesuksesan, adanya dalam agama. Tidak ada di tempat yang lain. Ada seorang yang kaya raya, yang cukup terkenal. Suatu hari dia berjalan menuju ke suatu tempat dan dia mengatakan, wahai kebahagiaan, kamu ini ada di mana sebenarnya? Saya ini sudah kemana-mana mencari kamu tapi tidak menemukan kamu. Kamu ini ada di mana sih sebenarnya? Kok susah banget kamu ini dicari? Hei kebahagiaan, ada di mana kamu? Seseorang yang berkeliling kemana-mana mencari kebahagiaan, tapi kok belum menemukan juga. Sebenarnya di mana letak kebahagiaan itu? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, taat kepada Allah, baik laki-laki ataupun wanita, dan di dalam hidupnya ada iman, maka pasti dan pasti Allah berikan kebahagiaan kepada orang tersebut. Kebahagiaan itu bukan ada pada benda. Kebahagiaan itu bukan ada pada materi, bukan ada pada harta, bukan ada pada pangkat, jabatan, kecantikan diri, kekuatan tubuh, tidak. Tapi kebahagiaan itu ada di dalam agama. Qarun punya harta yang banyak, tapi dia tidak punya agama, maka Allah tenggelamkan. Fir'aun punya pangkat yang tinggi, tapi tidak ada iman, tidak ada agama, maka pangkatnya membinasakan dia. Kaum Ad punya kekuatan yang luar biasa, bahkan dia sombong dengan kekuatannya. Allah kirim Nabi mengajak dia untuk taat kepada Allah, dia menolak ajakan Nabi, akhirnya juga Allah binasakan. Kaum Saba, kaum Samud, kaum Madian, dan kaum-kaum yang lain sama. Dia salah sangka, dia tidak tahu bahwa kebahagiaan yang sebenarnya itu
hanya ada di dalam agama, hanya ada di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 hal yang apabila manusia ada di dalamnya, dia akan mendapatkan manisnya iman. 1, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai di antara apa-apa yang dia cintai. Itu kalau kita mau mendapatkan manisnya iman. Mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian rahimakumullah. Mungkin itu saja kuliah subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang kita dengarkan, kita semakin memahami hakikat kehidupan kita yang sebenarnya, dan kita semakin mampu membangkitkan diri kita untuk merasakan nikmatnya ibadah, sehingga kita tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Membuat dia semangat ibadah, membuat dia melepaskan diri dari segala bentuk dosa dan maksiat kepada Allah. Itulah takut yang benar. Itulah rasa takut yang benar. Maksud daripada pembahasan kita di pagi hari ini adalah timbulkan rasa takut yang membuat kita semakin khusyuk ibadah, yang membuat kita semakin banyak taat kepada Allah. Karena ada juga orang-orang Islam, saudara-saudara kita, yang dia takut juga kepada Allah. Tapi justru takutnya dia kepada Allah itu membuat dia putus asa. Membuat dia putus asa. Nah, ini enggak boleh. Ini tidak boleh. Misalnya, ada seseorang yang mendengar riwayat man taraka salata hatta madha waqtuha udhiba fin nari hukman wal hukmu 80 sana wa sanatu 360 yauman wal yaumu miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Barang siapa yang meninggalkan satu salat kemudian dia membayarnya, mengqadanya. Man taraka shalah, siapa yang meninggalkan satu salat hatta madha waqtuha, sampai terlewat waktunya, summa qada, dan dia mengqadanya, tetap udziba finnari hukban, orang itu akan disiksa di dalam neraka satu hukup lamanya. Wal hukbu 80 sana, satu hukup itu 80 tahun. Wasanatu salasumi'ah wasituna yauman, satu tahun itu 360 hari. Wal yaumu miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun, dan satu hari di akhirat perbandingannya 1000 tahun di dunia. Luar biasa, ngeri, dahsyat. Aku takut. Kalau gitu, sudahlah sekalian gak usah sholat aja. Masa ketinggalan satu sholat aja, siksanya begitu berat. Nah, dia takut. Tapi takut yang membuat putus asa. Takut yang membuat dia justru lari daripada ibadah. Ini namanya takut gak benar. Ini namanya takut yang keliru. Tapi takut yang diinginkan itu adalah sifat khosyah tadi. Takut membuat kita semangat untuk ibadah kepada Allah. Bukan takut terus kita lari. Seperti kita takut dengan hantu, takut dengan setan, takut dengan singa. Bukan seperti itu. Tapi takut, perasaan takut karena kebesaran Allah. Takut karena nanti kita ini akan berhadapan dengan Allah. La yazulu qadama abdin yaumal qiyamah qabla yus'ala arba'ati asya.
Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum dia ditanya 4 perkara. An umrihi fima afnah, umurnya dikemanakan. Wa am syababihi fima ablaq, waktu mudanya digunakan untuk apa. Wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, harta yang dia miliki dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Wa an ilmihi madza amila bihi, dan atas ilmunya apakah kau sudah amalkan. Takut karena kita akan disidang oleh Allah. Itulah sifat khasyah, takut yang sebenarnya dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita wujudkan dalam hati kita. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menimbulkan rasa takut? Cara menimbulkan rasa takut tadi yakin. Ini sebetulnya semuanya ini urusannya dengan yakin. Kalau kita ini nggak yakin, ya nggak jadi. Kita nggak yakin, ya nggak bisa. Semua ini harus melalui proses keyakinan. Dan yakin itu akan datang kalau kita ini banyak berbicara, banyak mendengar, banyak berpikir, dan banyak melihat. Karena apa yang kita lihat masuk ke hati. Apa yang kita pikir masuk ke hati. Apa yang kita bicarakan masuk ke hati. Apa yang kita dengar masuk ke hati. Panca indera kita ini sifatnya merekam dan dia akan ditransfer ke hati kita. Maka hati kita ini harus betul-betul kita isi dengan keyakinan kepada Allah. Hati kita ini harus kita bersihkan dengan firman-firman Allah. Kita obati, kita kasih vitamin dengan firman-firman Allah. Jadi hati kita ini isinya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keyakinan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu yakinnya kuat. Itu yang menyebabkan mereka merasakan manisnya iman. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, siapa yang enggak kenal dia? Siapa orang yang tidak kenal Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Ahli strategi perang, panglima perang, mengalami peperangan yang luar biasa. Sampai dia mengatakan laqad waqa'tu kadza wa kadza zahfan fama baqiya fi jasadi illa wa fihi darbatun bisayf wa ta'natun biramhin aw ramyatun bisahmin. Ini kata Khalid bin Walid menjelang kematiannya. Aku ini Khalid bin Walid telah mengalami peperangan bermacam-macam peperangan yang telah aku alami dalam hidupku. Sampai badanku ini penuh dengan luka-luka. Sampai badanku ini enggak ada lagi sisa lowongan kecuali bekas tombak, bekas panah, dan bekas sayatan pedang. Penuh badanku ini dengan luka-luka karena aku telah mengalami macam-macam peperangan di dalam Islam. Saat dia mau meninggal dunia, dia menangis. Kenapa dia menangis? Faha ana amutu ala firashi kama yamutul ba'ir. Tapi kenapa ya? Kok sayang ya? Aku ini saat ini mau mati di atas kasur. Padahal aku telah mengalami peperangan bermacam-macam. Di mana-mana aku hadir setiap peperangan. Sampai badanku ini penuh dengan luka. Tapi kenapa kok aku ini matiku di atas kasur? Artinya apa? Sebenarnya dia ingin syahid di jalan Allah. Karena itu dia rasakan nikmat yang luar biasa. Keindahan iman. Tapi kenapa kok Allah takdirkan dia mati di atas kasur? Tapi karena itu ketetapan Allah, ya harus diterima. Harus ikhlas menerimanya. Yang saya mau sampaikan ini, dia merasakan nikmat. Yang mana banyak orang saat itu takut, khawatir. Tapi dia rasa nikmat ketika dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'far bin Abi Thalib yang dijulukin Tayyar, orang yang terbang di dalam surga. Kenapa? Karena kedua tangannya putus di jalan Allah ketika perang Mu'tah.
Ditunjuk oleh Nabi SAW, fa in qutila Zaid fa Ja'far, fa in qutila Ja'far fa Ibnu Rawahah. Nabi kirim pasukan ke Mu'tah dan Nabi pesan nanti yang jadi panglima Zaid bin Harisah. Kalau Zaid terbunuh, Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh, Abdullah bin Rawahah. Tiga-tiganya yakin bahwa mereka tidak akan pulang lagi ke rumah. Maka benar ketika terjadi peperangan, subhanallah, apa yang disabdakan Nabi benar. Ja'far memegang bendera dengan tangan kanannya setelah terbunuh Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Ja'far pegang bendera dengan tangan kanan, dipotong tangan kanannya. Dia pindahkan bendera ke tangan kiri, dipotong tangan kirinya. Maka dia pegang bendera dengan sikutnya. Datang musuh dari belakang, dipukul punggungnya. Dia jatuh tersungkur. Apakah saat itu dia menjerit kesakitan? Memang mata manusia saat itu merasakan sakit, merasakan luka, pedih yang luar biasa karena tangannya terpotong-potong. Tapi nyatanya yang keluar dari lisan Ja'far bin Abi Thalib saat itu adalah syair-syair indah menjelang masuknya dia ke dalam surga. Apa kata dia? Habbadal jannatu waqtirabuha baridatun wa tayyibatun syarabuha. Habbadal jannatu waqtirabuha. Aku telah merasakan dekatnya diriku dengan surga. Minuman yang sejuk dan menyegarkan sudah disiapkan oleh Allah untuk menyambut kedatanganku ke surga. Itu syair-syair indah yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib menjelang kewafatan dia, syahidnya dia di perang Mu'tah. Mungkin mata manusia melihat itu satu penderitaan, tapi orang yang merasakan itu, dia merasakan kenikmatan. Inilah maksud firman Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan, di dalam kesusahan ada kenikmatan. Inilah maksudnya. Ya, yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menjelaskan ketika seorang yang beribadah bisa menikmati, bahkan bisa sampai menangis, itu jaminannya terhindar dari api neraka dan surga gitu. Kemudian ketika Rasulullah memberikan kesimpulan kepada sahabat yang bertanya, Rasulullah mengatakan bahwa sedang disinari oleh petunjuk dari Allah. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan sampai ke tingkat tersebut? Di dalam surat Al-Baqarah, ulaika alaihim shalawatum mirabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di mana di ayat-ayat sebelumnya itu Allah menjelaskan akan memberikan berbagai macam cobaan, sehingga kalau bersabar akan mendapatkan petunjuk. Nah, apakah sebenarnya ketika kemudian saya mengambil kesimpulan ketika kita mendapatkan berbagai macam cobaan itu, apakah hakikatnya Allah sedang memberikan petunjuk dalam proses memberikan petunjuk kepada kita sehingga bisa menikmati ibadah kemudian mendapatkan jaminan surga. Bagaimana kesimpulan saya, Pak Ustadz? Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Ahasiban nas ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah aku akan biarkan orang-orang mengatakan beriman? Apakah aku akan biarkan orang-orang mengatakan dirinya beriman dan aku belum datangkan ujian kepada mereka? Padahal aku telah uji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu aku tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Jadi kalau kita ini mau mendapatkan manisnya iman, harus istiqomah.
Karena manisnya iman ini proses. Bukan ujuk-ujuk bim salah bim tiba-tiba datang, nggak bisa. Ini semua proses, dipupuk, dipelihara, dicari, diusahakan. Sampai kita ini mendapatkan manisnya iman. Dan prosesnya itu ya macam-macam. Ada tantangan, ada susahnya, ada dukanya, macam-macam. Karena kita apa? Karena kita mau mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang berharga. Dan ketika proses itu sedang berjalan, jangan mundur. Jangan mundur. Tapi istiqomah, tetap taat kepada Allah, tetap istiqomah dalam agama. Maka proses itu akan terlewati. Proses itu cepat atau lambat akan terlewati dan insya Allah kita sudah mendapatkan manisnya iman. Maka sahabat-sahabat Nabi itu sering memanggil teman-temannya. Apa katanya? Najlis bina sa'atan nu'min billah. Wahai temanku, yuk sebentar kita duduk sesaat untuk beriman kepada Allah. Ngajak teman-teman yang di luar masjid, dibawa masuk ke masjid, untuk apa? Duduk bicara iman. Ajak temannya duduk bicara iman, ajak keluarganya duduk bicara iman. Itu penting sekali. Kenapa hari ini hati kita ini kosong dengan kebesaran Allah? Lah hari-hari kita bicara kebesaran dunia. Hari-hari kita lihat kebesaran dunia, hari-hari kita dengar kebesaran dunia, hari-hari kita pikir kebesaran dunia, hari-hari di toko, di rumah, di jalan, dengar radio, dengar berita, pegang HP, sampai di masjid pun kita masih bicara dunia juga. Jadi penuh hati kita, pikiran kita dengan kebesaran dunia. Kalau penuh dengan kebesaran dunia, kebesaran Allahnya ditaruh di mana? Diletakkan di mana kebesaran Allah? Bahkan sering kita saksikan orang saat membawa mayit masuk dalam pemakaman, matanya melihat si mayit sedang dimasukkan ke liang lahat, dia masih sempat ngobrol urusan dunia juga. Enggak terkesan sama sekali. Enggak ada pengaruhnya melihat mayit yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Seakan-akan dia tidak akan masuk juga ke liang lahat. Kenapa hal ini kok sampai terjadi? Ya karena kebesaran Allah sudah enggak ada lagi di dalam hatinya. Sehingga kalau kebesaran Allah enggak ada, manisnya iman juga hilang. Maka tadi kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman, istiqomah. Seperti istiqomahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu ketika dia mengikuti Nabi, memeluk agama Islam, itu tuannya marah, enggak terima. Dia diikat di padang pasir, diletakkan batu yang besar di atas perutnya, dicambuk. Dan dia mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Pertahankan imannya. Setelah dia mengarungi kehidupan yang panjang, bahkan sempat sampai jadi gubernur juga, ditanya, wahai Bilal, di manakah kehidupan yang paling kau rasakan nikmat dalam hidupmu? Maka Bilal mengatakan kehidupan yang paling aku rasakan nikmat dalam hidupku saat aku diletakkan di padang pasir yang sangat panas. Diikat kaki tanganku, ditindih batu yang besar, dicambuk, dan dengan lisanku, keluar dari hatiku melalui lisanku, aku mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Itulah saat-saat yang paling indah aku rasakan dalam hidupku. Kalau kita bicara kepada manusia atau bicara pada orang gak akan percaya. Mana mungkin, kamu kan sedang dijemur di atas padang pasir, diikat kaki tanganmu, ditindih batu, dicambuk, itu kan sakit. Kok kamu merasakan nikmat dengan menyebut nama Allah? Memang
Perasaan itu nggak bisa dirasakan kecuali orang yang merasakan. Maka tadi Said Qutb rahimahullah dalam pembukaan kitab Tafsir fi Dhilalil Quran, dia mengatakan al-hayatu fi Dhilalil Quran ni'matun la yadhuquha illa man dhaqaha. Kehidupan di bawah naungan Al-Quran ini kenikmatan yang sangat tinggi. Namun kenikmatan itu nggak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang pernah merasakannya. Kalau kita ingin merasakan kenikmatan itu, istiqomah. Tidak ada jalan lain kecuali kita istiqomah. Maka insya Allah kita akan merasakan manisnya iman. Saya ulangi sekali lagi, arti istiqomah itu bukan berarti kita diam di masjid saja. Nggak mau kerja, nggak mau ngurus anak istri, nggak mau bermasyarakat, bukan. Tetap semua kita lakukan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi bawalah agama dalam pekerjaan, bawalah agama dalam berpakaian, bawalah agama dalam rumah tangga, bawalah agama dalam kehidupan sehari-hari. Banyaklah bicara kebesaran Allah. Di kantor dengan teman-teman kita bicara kebesaran Allah. Allah yang kuat tidak punya kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kejayaan manusia hanya di dalam ketaatan pada agama yang sempurna. Bicara kebesaran Allah. Insya Allah kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita. Cukup insya Allah. Marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwatil matin. Ya rahimat du'afa wal masakin, dhalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'ala minnaka anta a'azzal akram. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khair khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.